Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini kami dari kelompok 2 konsep dasar keperawatan ingin memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Prinsip Legal Etis pada Pengambilan Keputusan dalam Konteks Keperawatan. Adapun dosen pembimbing kami, yaitu Nurse Nehru Nugroho, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu pertama, Saudari Alsimail Nur, Priska Marsanda, Muhammad Zahri, dan juga Tamara Dwi Puspita. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Alsimail Nur. Kepada Saudari Alsimail Nur, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsimail Nur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah suatu tindakan yang melibatkan berbagai komponen dan dipertimbangkan secara matang oleh perawat. Nah, karena itu, perawat harus mampu meyakinkan pasien dalam pengambilan keputusan yang etis berdasarkan analisa dan dipertimbangkan secara matang oleh pasien tersebut. Selain itu, perawat juga harus berpegang teguh dan berpikir rasional serta mempertanggungjawabkan moral dan menetapkan prinsip etik dalam hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya etika keperawatan. Etik atau ethics berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang artinya adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Nah, jadi etika adalah peraturan atau norma yang digunakan sebagai acuan pada perlakuan seseorang yang berkaitan dengan tindakan baik dan buruknya seseorang itu. Dan itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya ada dua komponen, yaitu etika dan keperawatan. Dua komponen ini sama-sama memiliki persamaan, yaitu yang pertama, mengatur hubungan antara perawat dan pasien. Lalu yang kedua, sebagai profesi keperawatan yang memiliki kontrak sosial dengan masyarakat. Di sini saya Tamara Dwi Puspita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Alsimail Nur sebelumnya. Kode etik keperawatan merupakan suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam melaksanakan praktik keperawatan, baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, diri sendiri, dan tim kesehatan lain. Ada 7 prinsip etis keperawatan. Yang pertama, autonomi, berarti kemampuan untuk menentukan diri sendiri atau mengatur diri sendiri. Yang kedua, beneficence, yang merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan pasien atau tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Yang ketiga, ada justice, merupakan prinsip untuk bertindak adil bagi semua individu. Setiap individu mendapat perlakuan dan tindakan yang sama. Yang keempat, ada veracity, yang merupakan prinsip moral di mana kita mempunyai suatu kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang kelima, menepati janji atau fidelity, yang merupakan perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Yang keenam, kerahasiaan atau confidentiality, yaitu aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah menjaga privasi atau informasi klien. Dan yang terakhir adalah tidak merugikan atau no maleficence, yang merupakan prinsip yang tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Perkenalkan, nama saya Priska Marsanda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Tamara. Informed consent. Informed consent adalah pernyataan persetujuan terhadap rencana tindakan medis yang akan dilakukan. Hak pasien. 1. Pasien berhak mendapat informasi yang cukup mengenai rencana tindakan medis yang akan dialaminya. Pemberian informasi ini selayaknya bersifat objektif, tidak memihak, dan tanpa tekanan. Informasinya meliputi bentuk tindakan medis, prosedur pelaksanaannya, tujuan dan keuntungan dari pelaksanaannya, risiko dan efek samping dari pelaksanaannya, risiko atau kerugian apabila rencana tindakan medis itu tidak dilakukan, alternatif lain sebagai pengganti rencana tindakan medis itu,
termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif tersebut. 2. Pasien berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain untuk membandingkan informasinya. 3. Pasien berhak menolak. 4. Pasien diberi waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan keputusannya. Kriteria pasien yang berhak: 1. Pasien sudah dewasa. 2. Pasien dalam keadaan sadar. 3. Pasien dalam keadaan sehat akal. Baiklah rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan dapat juga kami paparkan. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.